merasakan ya, waktu ini begitu cepat berlalu. Dari hari ke minggu, ke bulan, ke tahun, ini terasa baru kemarin ya, udah menginjak bulan yang baru. Berasa baru kemarin sudah menginjak tahun yang baru. Sebentar lagi kita akan menginjak tahun baru juga ya. Setahun ini berasa baru berapa bulan gitu ya. Padahal kita sudah melewati 10 bulan gitu ya. Mungkin ini karena kita begitu nyaman hidup di dunia gitu ya. Dan kita sudah sampai di titik ini. Dan kita pun tidak sadar sudah banyak melewati rintangan, ujian dan halangan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita berhasil melewati semuanya ini hingga kita sampai di titik ini untuk menikmati hidup saat ini. Dan hal ini harus kita syukuri gitu ya. Badan kita yang masih lengkap, terus rezeki yang masih kita dapatkan, kita harus menjaga semuanya itu ya. Apalagi badan kita yang setiap hari bekerja, yang setiap hari melakukan kegiatan. Badan pun kan terbagi dua unsur gitu ya, rohani dan jasmani. Itu pun harus kita jaga dua-duanya gitu ya, dengan yang cara yang berbeda pula ya. Ya, kalau dalam Sunda ini ada istilahnya jisim kuring. Jisim ini adalah raga kita, kuring ini adalah ruh gitu ya, atau roh kita gitu ya. Jisim kuring ini kedua-duanya ini akan mati gitu ya, akan kembali kepada Tuhan. Jisim ini akan mati dan dimakan oleh belatung. Sedangkan kuring ini akan kembali kepada Sang Pencipta gitu ya. Tidak hanya di masyarakat Sunda mungkin ya, di masyarakat yang lain pun pasti banyak siloka atau pepatah-pepatah orang tua yang mengajarkan kita tentang kebaikan di dunia dan di akhirat. Tidak jauh-jauh lagi. Sunda aja gitu. Sunda ini bisa diartikan menyusun di jero dada atau tersusun di dalam dada. Yang jadi pertanyaan, apa yang tersusun di dalam dada kita? Oh, sama saja semuanya tulang gitu ya, atau raga. Yang tersusun di dalam dada kita adalah kalimat tauhid gitu, yaitu la ilaha illallah. Dan kalau kita cermati ya, kalimat tauhid la ilaha illallah ini mempunyai 12 huruf nyata ya. Ini menggambarkan 12 kewajiban kita sebagai manusia. Kewajiban lahir dan kewajiban batin. Ini ada di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Nah, kewajiban batin ini adalah rukun iman. Rukun iman ini ada 6 ya. Kewajiban lahir atau johir ini adalah rukun Islam. Rukun Islam ada 5 gitu ya. Ini kewajiban johir atau lahir. Nah, ini kan kalau dijumlah 6 sama 5 jadi 11. Satu lagi apa? Yaitu adalah ihsan. Ihsan adalah kesempurnaan dalam ibadah, kesempurnaan dalam berbuat baik, kesempurnaan dalam beramal soleh. Dan hal inilah yang diajarkan oleh orang tua kita dulu saat kita masih kecil, saat kita masih sering mengaji. Dan itu diwajibkan oleh orang tua kita. Ini harus apa-apa agar ini menjadi fondasi kita, agar ini menjadi dasar kita dalam kegiatan apapun. Dulu ketika kecil setiap hari kita mengaji, diberikan wejangan-wejangan oleh para ustadz, para ulama. Terus orang tua mengajarkan tentang pepatah mereka, siloka mereka, bagaimana cara menata kehidupan, bagaimana kehidupan yang akan datang, bagaimana kehidupan yang akan kita nanti akan jalani setelah kehidupan ini. Itu semua diuraikan oleh orang tua kita. Cuma mungkin kita lupa gitu dengan hal itu karena kita mungkin sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan kegiatan kita. Padahal itulah fondasinya gitu ya. Siloka orang tua atau doa-doa orang tua kan itu emang yang paling utama gitu ya. Ya mungkin hanya sebuah kata-kata tapi ini bisa berarti luar biasa.
bisa berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah sedikit gitu ya tentang jisim kuring. Ini baru tadi saya lihat itu jisim kuring gitu ya, ada di sebuah tulisan jisim kuring, jadi teringat kata-kata orang tua dulu gitu ya tentang jisim kuring gitu apa. Itulah ya.